Selamat siang, Pak Wid dan rekan sekalian. Hari ini saya ingin presentasi struktur baja satu dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagiti Putri dengan NIM 21B10B1073, ada Yuma dengan NIM 62, ada Singgi dengan NIM 58, ada AV dengan NIM 38, ada Junatan dengan NIM 35. Nah, ini pengertian baja sebelumnya. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur penggeras. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah manganese, krom, terus ada vanadium dan nikel. Terus pokok pembahasan kita kali ini ada batang tekan, batang tarik, batang lentur. Terus, nah ini batang tekan adalah komponen struktur yang mengalami pembebanan aksial tekan tepat pada sumbu aksial batang. Lalu kemudian ada batang tarik. Batang tarik adalah elemen struktur yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa batang hanya mengalami gaya aksial tarik. Terus lalu ada contoh-contoh batang tarik. Pertama ada pelat, terus penampang bulat pejal, profil kanal, profil siku ganda, profil siku bintang, dan profil WF. Lalu selanjutnya ada batang lentur. Batang lentur didefinisikan sebagai batang struktur yang menahan beban transversal atau beban yang tegak lurus sumbu batang. Lalu tuh ini ada contoh dari batang lenturnya tuh ada perbedaan pada sifat mekanis baja struktural. Jadi tuh menurut SNI 2002 sifat-sifat mekanis baja struktural itu tuh seperti yang pada kolom di PPT ya. Jadi ada jenis baja, contoh ada baja 34, baja 37, baja 41, 50 dan 55. Terus menurut SNI 2002 menjelaskan mengenai jenis-jenis mutu yang ada di Indonesia. Lalu perbedaan pada sifat mekanis baja struktural menurut SNI 2020 mengacu pada American Institute of Steel Construction atau AIS. Ini ada contoh-contohnya kayak ada jenis baja contoh ASTM A36, terus ada tegangan tarik ultima, itu ada 400 sampai 550 dan seterusnya. Ya, kemudian yang pertama yaitu batang tarik. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja seperti struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Batang ini dapat terdiri dari profil tunggal ataupun profil-profil yang tersusun. Nah, kemudian ini perbedaan pada batang tarik, yaitu di bagian luas neto. Jadi menurut SNI 2002, luas neto batang tarik itu tidak boleh lebih dari 85% dari luas bruto atau dirumuskan AN kurang dari sama dengan 0,85 AG, di mana AN adalah luas neto dan AG adalah luas bruto. Sedangkan menurut SNI 2020, yaitu luas neto sama dengan luas bruto, di mana dirumuskan AN sama dengan AG. Lalu perbedaan yang kedua yaitu ada koefisien reduksi batang tarik. Menurut SNI 2002, koefisien reduksi menggunakan rumus luas efektif penampang sama dengan koefisien reduksi dikali luas neto dikali S. Nah, di sini diperlihatkan pada 2002 itu untuk persyaratan koefisien reduksi itu tidak boleh lebih dari 0,9 atau kurang dari sama dengan 0,9. Sedangkan menurut SNI 2020 tidak dijelaskan apakah harus kurang dari 0,9 atau tidak. Kemudian yaitu perbedaan koefisien luas neto efektif. Nah, menurut SNI 2002 hanya mencari elemen plat saja. Bila gaya tarik disalurkan ke elemen plat oleh las memanjang sepanjang kedua sisi bagian ujung elemen, yaitu di mana AE sama dengan U dikali AG. Yaitu di mana untuk SNI 2002 itu sendiri U sama dengan ada persyaratan sendiri, di mana 1 untuk I kurang dari sama dengan 2B dan 0,87 untuk diantara
2W dan 1,5W. Sementara untuk 0,75 yaitu di antara 1,W dan W. Lalu untuk SNI 2020 hanya mencari elemen plat saja. Sedangkan pada SNI 2020 yaitu plat siku, kanal, T, dan profil WF, di mana untuk koefisien reduksinya yaitu sama dengan 3i kuadrat per 3i kuadrat tambah W kuadrat dikali dalam kurung 1 min X per I, atau ekstensitas sambungan per I. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan geser blok. Menurut SNI 2002, geser leleh tarik fraktur FU-ANT lebih dari 0,6 FU-ANV. Di TN ini sama dengan 0,6 FU kali ANV plus AGT. Nah, AGV itu luas bruto akibat geser, AGT luas bruto akibat tarik. Untuk ANV itu sama dengan luas neto akibat geser, ANT sama dengan luas neto akibat tarik. FU itu kuat tarik, FY kuat leleh. Sedangkan menurut SNI 2020, TN-nya itu 0,6 dikali FU kali ANV plus AGV kali UBS kali FU. Sementara UBS 1 bila tegangan merata, sedangkan 0,5 bila tegangan tidak merata. Selanjutnya, perbedaan rasio kelangsingan. Menurut SNI 2002, maksimal itu 240 untuk batang tarik utama dan 300 untuk batang tarik sekunder. Sedangkan menurut SNI 2020, rasio kelangsingan disarankan tidak lebih dari 300. Batang tekan. Batang-batang tekan yang banyak dijumpai yaitu ada kolom dan batang-batang tekan dalam struktur rangka batang. Selanjutnya, komponen struktur tekan dapat terdiri dari profil tunggal atau profil tersusun yang digabung dengan menggunakan plat kopel. Syarat kestabilan dalam mendesain komponen struktur tekan sangat perlu diperhatikan, mengingat adanya bahaya tekuk atau buckling pada komponen-komponen tekan yang langsing. Selanjutnya ada perbedaan faktor tekuk. Sebenarnya ini sama aja sih. Itu di garis putus menunjukkan posisi kolom pada saat tertekuk. Nah, harga K teoretis itu dijepit-jepit 0,5, dijepit sendi 0,7, di roll tanpa rotasi sama jepit itu 1, di sendi-sendi 1 juga, terus di ujung bebas sama jepit itu 2, di roll tanpa rotasi sama sendi itu 2 juga. Untuk K-desainnya dijepit-jepit 0,65, di sendi jepit 0,80, di roll tanpa rotasi sama jepit 1,2, di sendi-sendi 1, di ujung bebas sama jepit itu 2,1, di ujung bebas sama sendi 2. Selanjutnya perbedaan rasio kelangsingan. Yang pertama mencari kelangsingan penapang, yaitu dengan flash dan gap. Untuk SNI 2002 menggunakan syarat rumus yaitu 250 per akar FY. Sedangkan pada SNI 2020 menggunakan syarat rumus 0,56 dikali akar E per FY. Untuk SN yang web yaitu untuk SNI 2002 menggunakan syarat rumus 665 per akar FY. Sedangkan pada SNI 2020 menggunakan syarat rumus 1,49 dikali akar E per FY. Meskipun menggunakan rumus yang berbeda, tetapi mendapat hasil yang saling mendekati. Oke, selanjutnya mencari kelangsingan penapang. Ini perbedaan dari SNI 2020 dan 2002 menggunakan PHIC rumusnya seperti yang saya jelaskan yang tadi sebelumnya. Bisa dipahami teman-teman. Terus selanjutnya batang lentur. Batang-batang tekan yang banyak dijumpai yaitu kolom dan batang-batang tekan dalam struktur rangka batang. Komponen struktur tekan dapat terdiri dari profil tunggal dan atau profil tersusun yang digabung dengan menggunakan plat kopel.
Terus syarat kestabilan dalam mendesain komponen struktur tekan sangat perlu diperhatikan, mengingat adanya bahaya tekuk atau buckling pada komponen-komponen tekan fungsi. Selanjutnya, batang lentur. Yang pertama yaitu kondisi leleh, menghitung modulus penampang plastis SNI 2020 dengan rumus ZX sama dengan B dikali TF dalam kurung D min 2 dikali TF plus dalam kurung min TF dikali TW. Menghitung modulus penampang plastis SNI 2002 dengan rumus ZX sama dengan B dikali TF dalam kurung D min TF ditambah TW dikali dalam kurung D min 2 TF dikali 2. Terus yang selanjutnya penampang non kompak. Tahanan momen nominal pada SNI 2020 dengan rumus MN sama dengan MP dikurangi MP min FYS dikali 3,57 kurang dari MP. Terus tahanan momen nominal pada SNI 2002 menggunakan rumus MN sama dengan MR sama dengan FV min FR dikali S. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebesar-besarnya Pak Wid dan teman-teman. Terima kasih.